Sebanyak 55 ton sampah dihasilkan di Kecamatan Talo setiap harinya. 50% dari jumlah tersebut merupakan sampah organik. Sampah organik adalah sampah sisa makanan yang bersifat mudah terurai. Dalam rangka mencegah sampah organik masuk ke tempat pembuangan akhir, pemerintah Kecamatan Talo meluncurkan gerakan 10.000 komposter galon bertumpuk. Untuk memenuhi target tersebut, setiap RT dan RW diminta menyediakan 20 unit komposter galon bertumpuk di lingkungan masing-masing. Komposter galon bertumpuk merupakan 2 galon bekas yang disambungkan setelah kedua ujungnya dipotong dan dipertemukan. Peluncuran gerakan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan jelajah sampah Kecamatan Talo, Jalan Ade Irma Nasution nomor 2 Makassar, Sabtu 18 Juli. Dalam peluncuran juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh RT RW yang diwakili beberapa perwakilan di atas panggung utama. Penandatanganan itu turut disaksikan Camat Talo Andi Husni dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman. Sekretaris Kecamatan Talo Bau Aseng menjelaskan komposter galon bertumpuk akan menjadi tumpuan pengelolaan sampah organik warga di tingkat lingkungan. Ibu bisa dijelaskan Bu tadi gerakan 10.000 galon tumpuk itu apa maksudnya Bu? Ya, gerakan 10.000 galon tumpuk ini sebenarnya adalah upaya kami di Kecamatan Talo untuk mendapatkan solusi untuk penanganan sampah, karena kan 1 Agustus itu 2026 tidak boleh lagi sampah ke TPA, hanya residu saja yang boleh kesana. Berarti kan sampah organik jadi masalah, sampah anorganik jadi masalah, sehingga kami memberikan solusi untuk sampah organik. Kecamatan Talo sampah organiknya itu 50%, artinya dari 55 ton itu ada 25 ton adalah sampah organik. Nah, cara untuk selesaikan itu adalah melibatkan semua wilayah, tokoh masyarakat di wilayah itu adalah RT RW. Mereka itu jumlahnya RW kami 77, kemudian RT kami itu 465. Kami sudah hitung-hitung kalau satu RW atau satu RT itu masing-masing 20 galon, itu berarti totalnya sekitar 10.000 lebih. Jumlah galon tumpuk yang tersedia di wilayah. Nah, masing-masing galon tumpuk per hari itu bisa diisi misalkan 2,5 kilo. Saya hitung itu berarti kita bisa mengurangi sampah sebanyak 27 ton per hari. Berarti kan sudah setengahnya dari sampah organik yang ada di setengah dari seluruh sampah yang di wilayah itu bisa ditahan, tidak lagi ke TPA. Ini strategi kami dan juga karena komunikasi kami dengan wilayah itu sangat bagus, artinya kontrol pengendalian di RT RW itu kita dengan kecepatan yang sangat bagus, sehingga gerakan ini lebih mudah dipantau, lebih mudah dikendalikan dan juga bisa di tracking lah bagaimana pencapaiannya di masing-masing wilayah. Oh iya, dalam galon maksudnya sampah dimasukkan ke dalam galon tumpuk itu Bu, untuk maksudnya jadi apa nanti maksudnya bagaimana tuh? Sampah ini, sampah sisa-sisa dari dapur yang organik, sisa pencucian, sisa masak pagi, sisa masak sore, itu kan sekitar 2,5 kilo itu masuk ke dalam galon tumpuk itu secara berlapis. Jadi di dalam galon tumpuk tadi ada, saya tunjukkan contohnya, lapisan pertama itu kita berikan tanah sedikit, setelah itu di atasnya diberikan sampah coklat, namanya itu sampah daun kering. Nah, seperti itu tidak terlalu tebal, ya, tapi dia ada lapisan. Setelah itu masuklah sisa makanan. Sisa makanan hari itu 2,5 kilo dibentuk lagi dengan sampah kering lagi, kemudian dikasih lagi tanah sedikit lapisannya. Nanti di berikutnya hari kedua diisi lagi seperti itu, diisi lagi dengan salt yang dicampur, seperti yang di depan dijelaskan yang dicaca, dimasukkan disusun lagi berlapis seperti itu atau menyusut. Jadi nanti karena itu kan berlapis ya. Galon pertama itu dia akan menahan padatannya. Kemudian cairannya itu akan turun ke bawah di galon kedua. Dan itulah menjadi POC, pupuk organik cair. Sementara yang di atas itu dia akan menjadi kompos. Dalam 10 hari sampah yang masuk itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.